Sebelum menonton video kami kali ini, jangan lupa memberikan super thanks untuk video kami ya. Dengan cara menekan tombol, terima kasih, di bawah video kami, supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten berikutnya. Bergulirnya isu pemakzulan Wapres Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI, hingga kini masih mencuat. Pasalnya, baik petinggi di DPR maupun istana, seakan enggan mengomentari usulan yang diajukan sejumlah mantan jenderal. Usulan pemakzulan Wapres Gibran, yang ditandatangani Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini, hingga kini masih berada di tangan parlemen. Diamnya parlemen juga senapas dengan istana. Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran ditanggapi sang ayah, Presiden ke-7 Jokowi, dengan mengisyaratkan jika pemakzulan tak bisa dilakukan secara terpisah, karena menurutnya, Presiden dan Wapres adalah satu paket. Namun menurut pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, pemakzulan dapat dilakukan secara bersamaan maupun perseorangan, sepanjang terdapat 25 anggota DPR dari fraksi yang berbeda memberikan pendapat tertulis jika Presiden dan atau Wapres terbukti melanggar hukum atau tak dapat memenuhi syarat sebagai kepala negara. Pernyataan tegas Presiden Prabowo dan sikap resmi DPR kini dinantikan. Pasalnya, isu pemakzulan orang nomor 2 tak dapat hanya dianggap sebagai angin lalu dalam demokrasi. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Sebagai Wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Dan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu. Nah, ini satu hal yang perlu dibuktikan dengan parlemen, karena Mas Aiman harus ingat pasal 7B ayat 2 Undang-Undang Dasar bilang bahwa pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya merupakan bagian dari fungsi DPR dalam bidang pengawasan. Nah, orang sudah heboh ya, se-Indonesia. Kenapa kemudian DPR tidak melakukan tugas pengawasannya? Nah, kan ini kan bisa kaitannya panjang ya, upaya mematikan oposisi dan lain-lain. Tapi mari kita simak sebenarnya kekhawatiran soal langkah-langkah purnawirawan ini sudah terjadi. Contoh, sikap dari mantan Presiden Joko Widodo ya, Pak Presiden Joko Widodo bilang bahwa nggak bisa wakil presiden saja kalau diteruskan perkara ini. Harus dengan presiden-presidennya, kurang lebih begitu ya. Beliau mau ngasih ancaman kepada Presiden Prabowo. Satu paket begitu? Ya, kalau anak saya dibawa-bawa, ente juga lanjut gitu. Ini pernyataan Pak Jokowi ya? Ya. Oke. Padahal saya yakin Pak Jokowi minimal orang-orangnya, apapun alasan Bang Rocky, Pak Jokowi tidak suka baca dan lain-lain, saya anggap dia baca. Ya. Karena minimal orang-orangnya akan kasih tahu lah ya. Kecuali orang-orangnya juga tidak baca, itu baru Bang Rocky bolehlah marah-marah begitu ya. Presiden kok tidak baca. Tapi hemat saya dia tahu persis bahwa ketentuan pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau itu maknanya alternatif kumulatif. Bisa kedua-duanya, bisa salah satunya.
Artinya bisa presiden dan wakil presiden, bisa presiden saja, bisa wakil presiden saja dimakzulkan ketika dalam masa jabatannya. Nah, tiba-tiba Pak Jokowi mau kasih syarat ya, ini akan terjadi perang zero sum game ya. Kalau tidak mati berdua, ya mati bersama-sama. Nah, menurut saya ini menunjukkan kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap langkah-langkah para purnawirawan yang masuk ke tahap lanjutan di parlemen. Besok kalau dibaca, saya tidak terbayang ya, kalau dibaca itu diiringi dengan 25 orang anggota DPR menandatangani usul untuk mengajukan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan alasan-alasan tertentu. Ini Anda membayangkan atau 25 kenapa Anda? Saya tidak dapat membayangkan betapa hebohnya kalau dalam pembacaan itu langsung diiringi dengan usulan dari 25 anggota DPR dari minimal 2 fraksi. Kata Bung Semar halusinasi Anda katanya. Nggak apa-apa, memang negara diwujudkan dan dibentuk dengan halusinasi yang baik. Ini Ibu, surat dari Purnawirawan ini kan udah keluar, disampaikan itu sejak bulan lalu, di bulan Mei, ditujukan gak cuma ke DPR tapi juga ke MPR. Sejauh ini Bu, walaupun kami paham saat ini masih dalam masa reses, parlemen ngerespon dari usulan pemakzulan ini gimana? Ya, menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga, nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan, nggak juga begitu. Kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu mewakilkan kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga, yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum dipenuhi oleh DPR sendiri. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru harusnya lebih diperhatikan oleh DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawannya cuma ditandatangani oleh 4 orang kan gitu. Sehingga kalau ada yang bilang, sorry saya potong Bu, sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan Bu. Sebentar, undang-undang PPRT ini adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR, untuk kemudian dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Bagi yang ingin mengatakan bahwa bisa saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden, itu juga nggak ada masalah sepanjang undang-undang dan syaratnya terpenuhi. Sehingga kalau ada yang bilang DPR terkesan bungkam dalam isu ini, tepat atau enggak Bu? Saya kira enggak juga. Karena apa? Menurut saya justru malah ya karena masih banyak yang lebih penting untuk untuk dijawab daripada soal-soal politik praktis seperti itu. Karena nanti juga jangan sampai DPR juga digugat oleh masyarakat. Kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan, justru kepentingan kelompok diperhatikan. Itu juga bahaya untuk DPR. Bung Rey, selain DPR juga kita tunggu sikapnya, Presiden juga kita tunggu pernyataannya secara eksplisit. Menurut Anda, kalau ada yang menilai bahwa dari Parlemen dan juga Presiden bungkam soal dorongan dari Forum Purnawirawan TNI ini, tepat atau enggak? Ya, mau bungkam mau terbuka itu adalah strategi politik kan. Nah, kalau misalnya sampai sekarang Presiden bungkam, justru itu yang memicu ya semangat dari para purnawirawan ini untuk membawa persoalan ini ke DPR. Karena mereka tidak melihat bahwa Presiden sejak awal menolak ya keinginan mereka untuk melakukan pemakzulan itu gitu. Nah, karena tidak ditolak ya, lalu tidak ada juga upaya kelihatan yang melindungi saudara Gibran,
ya baik pernyataan maupun tingkah dan sebagainya gitu. Lalu Forum Purnawirawan ini menyampaikannya ke DPR. Memang sebagai mekanisme yang tepat gitu. Nah, kalau Presiden Prabowo sejak dari awal memberi sinyal yang kuat bahwa beliau dalam posisi misalnya ya tidak setuju keinginan untuk melakukan reshuffle itu, saya kira belum tentu surat itu sampai ke DPR gitu loh kira-kira. Dan uniknya setelah sampai ke DPR, surat itu juga diperlakukan ya sama. Biasanya nih kalau misalnya lah ya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu, ya saya kira juga surat ini boleh jadi akan lama ya untuk dibacakan di forum paripurna. Bisa saja paripurna pertanggal 23 atau bahkan diundur sampai ke mana, ke paripurna mana dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa didiamkan? Ya, kalau kenapa tidak ada upaya yang secara tegas menyatakan menolak, misalnya dari Gerindra gitu ya, yang saat ini kita dengar menolak secara terbuka itu hanya dua ya, fraksi Nasdem dengan fraksi Golkar gitu. Ya, karena boleh jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Tabungan apa? Jadi tabungan politik. Jadi tidak di PTS-kan, ya, artinya nggak ditolak serta-merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta-merta. Oke. Jadi tergantung situasinya gitu. Istilah yang lain itu adalah kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra gitu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan isi pada kolom komentar.